Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qadai duyunina li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an li sihhati jasadina wa qulubina li amradina zahiran wa batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di antara tanda bahwa seseorang itu dekat dengan Allah Ta'ala adalah orang itu makin merasa terasing dari makhluk. Jadi walaupun setiap saat itu berinteraksi dengan makhluk, berjumpa dengan makhluk, tapi hatinya makin terasing dari makhluk itu. Pada saat yang bersamaan makin merasa mesra, merasa akrab dengan Allah Ta'ala. Itu tanda-tandanya bahwa orang sudah mulai dekat dengan Allah. Jadi karena itu sangat mudah untuk menjawab apakah kita ini dekat dengan Allah atau tidak. Sangat mudah, yaitu ketika Allah sudah nomor satu di dalam batin kita, ketika makhluk-makhluk sudah semakin terasa asing pada hati kita, tanda-tandanya kita akrab dengan Allah. Nah, orang-orang yang tidak akrab dengan Allah, otomatis orang itu akrab dengan dunia ini. Dan orang-orang yang akrab dengan dunia ini, orang itu makin lama hidup, makin mencintai dunia ini. Makin mencintai dunia ini, orang itu makin takut terhadap kematian. Sebaliknya, orang-orang yang dekat dengan Allah makin rindu kepada hadiratnya dan makin tidak gentar berhadapan dengan kematian. Karena kematian bagi orang-orang yang akrab dengan Allah adalah pintu yang memungkinkan mereka berjumpa dengan hadiratnya. Itulah sebabnya kenapa kita mesti menjaga hati agar tidak terlalu jatuh cinta kepada dunia ini. Dijaga agar tidak terlalu cinta. Kalaupun kita menekuni perkara-perkara duniawi, itu murni hanya sebagai sarana bagi kemanfaatan kita, bagi ibadah-ibadah kita. Karena kita mau umrah, mau haji, itu memerlukan biaya. Kita mau memondokkan anak, memerlukan biaya juga. Kita menjalani hidup, ini memerlukan biaya. Jadi itu hanya sebagai sarana. Adapun orientasinya, tujuannya
itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu kita mestinya menjalani kehidupan. Jangan terlalu diambil hati kesenangan apapun yang selain Allah. Jangan terlalu, sekedarnya saja. Sebab kalau terlalu diambil hati berbagai macam kesenangan selain Allah, nanti ketika kita terlepas dari kesenangan itu, maka kita akan stres karena mengalami keterpisahan. Sedangkan segala sesuatu pada akhirnya mesti kita tinggalkan, mesti berpisah dengan diri kita. Hanya Allah yang akan terus menerus menemani diri kita. Jadi kawan yang paling kawan, teman yang paling teman itu adalah Allah. Ada 5 macam teman ya. Yang 4 ini gugur semuanya nanti. Tinggal 1 teman yang sejati. Yaitu teman ketika kita sudah berumur tua. Temannya siapa? Temannya ya cucu-cucunya itu, ponakan-ponakan yang kecil itu. Nanti ketika cucu itu sudah besar, anaknya itu sudah besar, sudah mati kita. Jadi pertemanan hanya berlangsung di ujung umur kita, di senja umur kita. Berarti teman yang pertama ini sudah gugur. Terus teman ketika kita masih kecil, kita berteman dengan bapak kita, orang tua kita, berteman dengan paman kita, Pak D, Pak Le, berteman dengan simbah-simbah. Ketika kita besar, ya mereka sudah out, sudah pergi dari kehidupan ini, berarti sudah gugur 2 teman. Terus ada teman di luar, tidak teman di dalam. Misalnya teman di pengajian ini, ketemunya wajah-wajah itu di pengajian ini, di luar pengajian ini. Ya, nggak bisa ikut-ikutan. Misalnya kita pulang ke rumah, nggak boleh ikut masuk teman-teman itu teman di luar itu. Nah, jadi karena itu ketika kita masuk rumah, gugur teman-teman di pengajian itu sudah tidak bisa selamanya. Ada juga teman di luar. Nah, di tempat seperti ini, di pasar, di tempat pekerjaan. Jadi ketika kita bertemu sekarang ini berarti teman di luar. Ada teman di dalam. Teman di dalam yaitu istri, suami. Itu nggak bisa ikut terus-terusan kemana-mana itu. Masa mau nyambut gawe mau diikuti, dikondeli, ya nggak boleh kan. Itu namanya ngintilisasi atau ngintilisme. Itu nggak boleh tuh, nggak boleh. Jadi orang laki-laki memiliki dunianya, orang perempuan memiliki dunianya. Kalau perempuan itu mau arisan, masa suaminya mau ikut? Kan nggak juga tuh. Itu artinya apa? Hanya teman di dalam. Kalau sudah di luar, gugur. Hanya Allah yang teman bagi diri kita, yang abadi pertemanan dengan Allah itu. Baik ketika kita kecil, ketika kita sudah tua, ketika kita sudah out, sudah mati, ketika di luar, ketika di dalam, Allah satu-satunya teman. Maka ciptakanlah adanya kedekatan dengan teman maha sejati ini. Yang lain-lain akan terpisah dengan diri kita. Suami istri berjanji sehidup semati. Ya nggak mungkin sehidup semati, cuman sehidup saja. Walaupun Vanessa Angel itu mati dengan suaminya, nasibnya alam kubur sendiri-sendiri itu. Sendiri-sendiri. Jangan dikira lantas di sana terus berbarengan gitu. Ya enggak. Itu sendiri-sendiri sudah. Bahkan setelah kematian itu sudah tidak ada hubungan kekerabatan. Kecuali kerabatnya Kanjeng Rasul. Kata sudah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani. Pada saat itu orang sudah kabur dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari suaminya, dari anak-anak, sudah sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri sudah. Jadi karena itu perjuangkan pertemanan dengan Allah Ta'ala itu seakrab mungkin, semesra mungkin diperjuangkan.
Nah, ketika kita sudah merasakan akrab dengan Allah Subhanahu wa taala itu, maka mustansyiqan min nasamati unsihi, kita akan menghirup hembusan angin keramahan Allah taala. Kita merasakan betapa Allah itu sangat ramah sekali, baik sekali. Kita merasakan itu. Makin malam makin larut, kita makin merasakan hembusan angin keramahan Allah Ta'ala itu. Karena itu orang-orang yang akrab dengan Allah Ta'ala itu senantiasa menikmati malam, menikmati keheningan. Bukan menikmati keheningan mainan HP. Kalau itu oke tunggale. Jadi memasuki keheningan dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika malam hari itu, orang yang akrab dengan Allah melihat adanya daun-daun dihembus oleh angin, makin bergetar hatinya, seolah-olah itu menyampaikan adanya salam dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi dirasakan loh ya. Jadi orang dekat kepada Allah taala itu dirasa, dialami. Nah, adanya merasakan dekat dengan hadiratnya itulah yang kita ikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita akrab dengan Allah Ta'ala di dunia, maka di akhirat pun kita akrab. Tapi kalau kita menjauh terhadap hadiratnya sejak di dunia, di sana semakin lebih jauh. Maka nafi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang acuh tak acuh, siapa yang membutakan dirinya untuk menyaksikan kemahan Allah Ta'ala di dunia, di akhirat akan menjadi lebih buta lagi. Jadi kita bangun dari sekarang adanya kemesraan dengan Allah. Minimal ditandai dengan apa? Ditandai oleh adanya kepatuhan di dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dengan penuh nikmat, itu tandanya kita sudah bagus hubungan dengan Allah. Maka perbaikilah. Kalau sholat kita belum nikmat, perbaiki sholat itu. Terus menerus kita perbaiki. Kalau belum mesra kita ketika sholat, perbaiki, terus perbaiki. Sampai kita merasakan betapa nikmatnya bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wa nafahati qudsihi, kalau kita akrab dengan Allah Ta'ala, maka kita akan mencium wewangian kesucian Allah. Jadi Allah Ta'ala itu sumber dari seluruh wewangian. Nah, Nabi karena orang yang paling akrab dengan Allah, maka Nabi itu wangi. Keringat Nabi itu lebih wangi dibandingkan seluruh minyak wangi di dunia. Keringat Nabi itu. Jadi karena itu ada di antara para wali yang tanpa memakai minyak wangi sudah wangi. Sudah wangi. Saya pernah ziarah Sunan Ampel. Saya pernah dikasih oleh seorang kiai sebuah doa yang kalau dibaca dan dikabulkan bisa berjumpa dengan orang yang diziarahi. Waktu saya ziarah habis subuh, ketika orang-orang belum banyak ziarah di Ampel, Surabaya sana. Saya membaca doa yang saya diberi oleh seorang kiai itu. Doa itu dibaca belum sampai separuh, kemudian saya oleh Allah Ta'ala itu dipindah ke alam yang berdimensi lain. Jadi bukan alam seperti ini, tapi tetap bisa merasakan bahwa di sekitar ada orang, tapi dimensi alam itu sudah lain. Sudah lain. Nah, di situ saya berjumpa dengan Sunan Ampel. Orangnya mancung, Arab, berkulit putih, dan wangi sewangi-wanginya. Dan yang mencium wangi itu adalah hidung lahiriah saya. Sebab ketika selesai berjumpa itu, saya masih mencium wanginya Sunan Ampel itu. Wangi. Jadi ketika saya sudah kembali ke alam sadar seperti biasa, sudah kembali dari dimensi kehidupan yang lain itu,
sudah menjadi seperti sekarang, wanginya itu tetap saja semerbak sekali. Belum pernah saya mencium wangian seperti itu. Nah, selesai saya berdoa ya di kuburan Sunan Ampel itu, saya keluar mencari minyak wangi di kios-kios minyak itu. Saya tanya mana minyak yang paling mahal. Saya tanya yang paling mahal, sebab saya kira itu sudah paling bagus, yang paling mahal. Ternyata yang paling mahal itu ya, saya cium jauh kualitasnya ketimbang wanginya Sunan Ampel. Itu wangi apa sebenarnya? Itu wangi rohani. Wangi rohani itu. Jadi banyak di antara para wali itu yang karomahnya adalah dibikin wangi oleh Allah Ta'ala walaupun tanpa menggunakan minyak wangi. Makanya ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di sebuah jalan itu ya, setelah itu ada orang lain lewat, orang lain yang lewat itu pasti bisa mendeteksi ini Kanjeng Rasul pasti lewat sini tadi. Dari apa? Wanginya. Jadi jalan yang ditinggalkan itu masih ada wanginya di situ. Masih ada wanginya di situ. Nah, itu yang kemudian dialami oleh orang suci, yaitu apa? Mencium wewangian kesucian Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ya, dosa-dosa itu bau tengik sebenarnya, dosa-dosa itu. Pernah ketika Nabi itu berjalan dengan beberapa sahabat dari Madinah ke Mekah, beliau bilang kemudian bersabda, awas, jangan mendekati daerah situ. Itu tempat dosa-dosanya kaum Ad dan bau tengik itu. Jadi karena itu kalau sampai dosa-dosa kita disingkap oleh Allah Ta'ala, maka di antara kita saling menjauh. Sebab apa? Di antara kita bilang, kamu bau tengik, menurutku kamu yang bau tengik. Jadi kalau sampai dibuka, itu saling menjauh. Untungnya oleh Allah Ta'ala ditutupi sehingga kita bisa saling berdekatan. Karena ditutupi. Jadi ya, orang dekat dengan Allah akan mencium wewangian kesucian Allah. Tahu kemudian bahwa dosa-dosa itu adalah brengsek. Tahu kemudian bahwa kesetiaan itu adalah wewangian yang paling sempurna. Gitu ya. Jadi kita sampai merasakan bahwa kita betul-betul terpisah. Kita betul-betul tidak memiliki minat kepada dosa-dosa. Itu tanda-tandanya kita sudah berada di dalam ruang lingkup wewangian ilahi. Tapi ketika masih minat kita kepada dosa-dosa itu, hasrat-hasrat kepada selain hadiratnya itu, yang kemudian seringkali kita jenguk dengan sembunyi-sembunyi, yang kita kemudian tidak ingin orang tahu terhadap adanya rahasia-rahasia seperti itu. Nah, itu tengik itu sebenarnya. Tengik. Nah, ketika kita sudah tidak minat lagi kepada berbagai macam kebatilan itu, tandanya kita sudah direbut oleh Allah Ta'ala untuk diletakkan di kawasan wewangian hadiratnya itu. Jadi di saat itu kita bukan sok suci, tapi sudah tidak berminat kepada kelalaian-kelalaian, tidak berminat kepada dosa-dosa, sudah nggak berminat. Gus Mi ya pernah ditanya, Gus, jenengan itu kurang apa? Jenengan itu kan merupakan putra dari seorang kiai yang sangat termasyhur, yang jumlah santrinya sampai ribuan di seluruh Nusantara. Jenengan itu kurang apa? Kok masih masuk ke tempat lokalisasi, ke pelacuran, ke diskotik-diskotik? Jenengan itu kurang apa? Apa tidak berbahaya menyaksikan perempuan-perempuan nyaris telanjang? Ketahuilah Rid, katanya kepada seorang santrinya bernama Farid, ketahuilah, ketika aku melihat perempuan-perempuan bahkan yang sangat cantik nyaris telanjang, yang tampak di pandangan saya itu adalah kulit dan darahnya. Tidak ada jalan bagi nafsu untuk saya. Nah, itu dari saking apa? Dari saking berpihaknya kepada Allah Ta'ala. Sehingga
dosa-dosa itu seperti air yang jatuh di daun talas. Ngalemis. Nggak ada sama sekali, hasrat itu nggak ada. Mau dikasih ini gambar-gambar, lewat itu, sudah lewat. Nah, tapi kalau kita masih memiliki minat sedikit pun, jangan dikasih gambar itu. Nanti bangkit lagi naganya, ularnya itu. Sudah tahu doyan masih dikasih gambar-gambar begitu. Nah, itu loh ya. Jadi hentikan. Sebab apa? Umur kita makin lama bukan makin muda, makin tua. Mustahil kita kembali kepada masa muda lagi. Mustahil. Itu biasanya. Tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak ya bisa. Tapi biasanya nggak berkehendak Allah. Jadi karena itu kemudian ada orang-orang melamun, umurnya sudah tua, tapi kemudian bilang, laitas syabab ya'udu yauman, moga-moga masa muda kembali lagi pada suatu hari. Ya nggak bisa. Sekali expired selamanya expired. Nggak bisa. Nggak usah ngelamun. Jadi tanda-tandanya orang itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang itu mencium wewangian-wewangian dari kemahasucian Allah Ta'ala. Nah, orang yang seperti itu akan memandang para nabi itu di atas, para wali itu di atas, disucikan dan dibikin wangi roh-roh mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para pendosa itu mesti dibakar di neraka? Karena untuk menghilangkan baunya. Jadi itu loh, menghilangkan baunya. Jadi karena itu menurut mazhab Hanafi, panas itu, api itu salah satu cara untuk mensucikan benda-benda yang najis. Karena itu menurut Imam Hanafi, misalnya ada kasur diompolin anak, terus dijemur sampai kering, itu bisa suci. Kenapa? Karena panas itu bisa mensucikan. Buktinya apa? Api neraka mensucikan dosa-dosanya orang. Jadi karena kotor, bau tengik, bakar. Setelah dibakar sempurna, hilang kotornya, diangkat lagi. Ayo, sudah waktunya istirahat. Dan ketika orang-orang di neraka itu istirahatnya itu enggak tanggung-tanggung. Diambil dari keraknya neraka, ditaruh di atas, di pinggirnya neraka, tidur orang itu. Berapa lama? 500 tahun. Kenapa capek loh ya, dibakar tuh capek loh. Capek. Jadi karena itu jangan coba-coba, itu capek, lelah itu. Nggak enak. Nah, dari adanya logika tentang adanya pembakaran bau tengik yang berupa dosa-dosa itu, maka muncul ungkapan Maulana Rumi, ketika engkau menderita dalam kehidupan, ketahuilah sesungguhnya engkau adalah kasur yang sedang dijemur dan digebuk oleh pemiliknya. Buk, buk, buk. Sakit, diem. Biar hilang itu. Biar hilang adanya debu-debu yang kotor di situ. Jadi ya, ketika pemilik kasur itu memukul kasurnya ketika terik matahari, itu atas dasar kesayang loh sebenarnya. Biar tidak tengik kamu, biar tidak tengik, nanti pindah ke aku tengnya, jebuk. Nah gitu loh. Jadi Allah Ta'ala menyiksa kelak itu maupun sekarang di dunia dalam rangka merealisasikan kasih sayang loh sebenarnya. Sayang. Jadi kadang sayangnya Allah itu bentuknya adalah kekerasan. Kalau sayangnya yang berupa kelembutan tidak dipahami oleh diri kita. Jadi mending kita disayang dengan kelembutan. Karena itu adanya kemahalembutan Allah Ta'ala, kita respon dengan kepatuhan, dengan kesetiaan kepadanya. Jangan menunggu kita itu digebukin. Walaupun sama, baik yang lembut maupun yang kasar, sama-sama merupakan bukti cintanya. Tapi kalau bisa, jangan yang kasar-kasar yang kita terima, tapi yang lembut-lembut. Saya sering kali mengilustrasikan ya. Orang tua memiliki anak, kalau siang hari anaknya itu sering kali main. Orang tuanya sudah bilang, Cung, kalau sudah sore pulang. Jangan sampai keasikanmu bermain dengan teman-temanmu menyebabkan kamu itu sampai malam baru pulang atau bahkan sampai nginep di mana-mana. Jangan. Nah, anaknya ini membandel. Sehari nggak pulang, pulangnya itu sampai malam dimaklumi. Besok jangan diulangi ya. Iya. 2 hari begitu.
karena berhari-hari tidak digubris kata-katanya orang tua, maka ketika menjelang maghrib berangkat orang tua mencari anaknya membawa pendongan. Bawa pendongan. Ketika menemukan anaknya itu bercengkerama dengan teman-temannya dan tidak menggubris sholat, dipentung disuruh pulang. Jadi artinya apa? Pulangnya itu terpaksa karena pendongan. Nah, kita kalau bisa pulang kepada Allah Ta'ala jangan karena pendongan, tapi karena kesetiaan. Karena kesetiaan. Sama seperti burung-burung yang terbang dengan tangkas kembali kepada sarangnya. Allah bersiul memanggil burung-burung, dan burung-burung yang setia mendengarkan siulnya langsung terbang dengan tangkas menuju arah siulan itu. Kita kan setiap saat dipanggil oleh Allah Ta'ala, ayo menghadapku, ini waktunya sholat, kan gitu, dipanggil. Nah, kalau dipanggil nggak menggubris, lama-lama ditarik telinganya itu. Lama-lama digiring dengan adanya kekerasan. Sama, itu juga bukti cintanya. Tapi walaupun bukti cintanya, semoga bukan kita yang ditarik. Jadi cukup mestinya bagi kita adanya seruan, ayo hamba-hambaku datang kepadaku, menghadaplah kepadaku, kau akan beruntung. Kan gitu. Tidak ada seorang pun yang selamat dari adanya tarikan yang keras itu. Selama orang itu masih membandel, nggak mungkin ada. Tetap kena tarik kalau membandel. Jadi karena itu kita berdoa agar kita tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang bandel. Agar dijadikan sebagai orang-orang yang setia, yang sregep untuk memenuhi panggilan-panggilannya, kebaikan-kebaikannya. Sregep. Nah, kalau sudah dekat dengan Allah Ta'ala, mustarwihan bina fasati rahmatihi, kita akan merasakan nikmat dengan adanya nafas-nafas rahmat Allah Ta'ala. Jadi ibaratnya itu ya, nafas Allah Ta'ala itu adalah hembusan dari rahmatnya. Tentang kata-kata nafas ini, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inilah ajidu nafasar rahman. Aku mendapatkan nafasnya Allah yang maha pemurah. Min kibalil Yaman, muncul dari arah Yaman. Nah, ditandai dengan munculnya siapa? Ditandai dengan munculnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini orang yang sangat merindukan Nabi, tapi tak pernah berjumpa secara fisik dengan Nabi. Uwais Al-Qarni ini pernah dikirimi salam oleh Kanjeng Nabi lewat Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Nabi tahu bahwa di Yaman itu akan muncul orang suci. Karena itu engkau wahai Umar dan Ali, kalau suatu saat engkau berjumpa dengan Uwais, sampaikan salamku kepadanya. Yang kedua, mintalah kalian berdua kepadanya untuk didoakan. Jadi ya, yang disebut dengan nafas Allah Ta'ala itu tak lain adalah hembusan angin rahmatnya. Angin rahmatnya. Nah, ketika kita sudah merasakan hembusan angin rahmatnya, maka kita akan sepenuhnya bersyukur telah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang patuh, orang-orang yang setia. Sudah enak itu, nikmat sudah. Jadi bersembah sujud itu sudah tidak usah bertarung dulu dengan nafsunya. Jadi kalau orang mendengarkan adzan subuh, tapi orang itu bolak-balik dan akhirnya kalah, itu berarti masih berat untuk bisa mengalahkan nafsunya itu. Itu belum merupakan burung yang tangkas untuk memenuhi panggilannya. Itu burung yang patah sayapnya. Kata judul bukunya Khalil Gibran, Al-Ajniha Al-Mutakassirah, sayap-sayap patah, gak bisa terbang, gak bisa terbang. Jadi padahal kepada Allah Ta'ala itu setiap saat kita mesti terbang secara rohani. Tapi ketika hati kita masih digondeli oleh berbagai macam kecintaan kepada apapun yang lain, maka kita tidak bisa terbang. Padahal sesungguhnya kita menghadap kepada Allah Ta'ala itu terbang secara hakiki. Itulah sebabnya oleh Kanjeng Rasul disabdakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu terbangnya orang beriman, terbang. Kalau orang itu terbang batinnya kepada Allah Ta'ala, orang itu bercahaya, cerah wajahnya itu. Cerah wajahnya.
tidak dihinggapi oleh berbagai macam persoalan, pertikaian, ruwet-ruwet, enggak ada. Sebab itu ruwet-ruwet itu kan di bawah di sini. Ruwet. Kalau orang sudah melampaui dunia yang rendah ini, hilang ruwetnya. Hilang ruwetnya. Kalau sampai bertikai, ancam-ancaman lain semacamnya, itu kelasnya di bawah itu. Belum bisa untuk menjadi burung yang tangkas. Belum bisa itu. Jadi karena itu ya kita harus paham bahwa sesungguhnya tempat tinggal kita yang hakiki bukan di bumi. Tempat tinggal kita yang hakiki di mana? Di langit keagungan Allah, di langit kemuliaan Allah Ta'ala. Itu tempat tinggal yang hakiki. Sudah bebas dari berbagai macam cekcok-cekcok yang tidak ada alasannya. Sudah bebas. Dari maranggot-maranggot, dari hati karat, hati keras, sudah bebas. Bebas. Jadi karena itu, kalau kita mau memiliki hati yang tertambatlah kepada Allah Ta'ala. Jangan kepada yang lain-lain. Apapun yang lain itu akan menjadi apa? Akan menjadi berubah. Akan menjadi kalis, menjadi rusak oleh waktu. Rusak nanti oleh waktu. Apapun itu akan rusak oleh waktu. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Rusak oleh waktu. Jadi karena itu kita mesti membangun kerajaan yang abadi di dunia yang fana ini. Ini akan hancur semuanya. Tapi kalau kita membangun kerajaan abadi dengan cara mendahulukan Allah Ta'ala dibandingkan dengan apapun, maka keabadian itu akan kita rasakan, kita nikmati sampai di hari kiamat kelak. Jadi jangan puas kita hanya memiliki berbagai macam relasi di dunia ini. Ciptakan relasi yang ada di langit sana. Apa relasi dengan yang ada di langit? Yaitu relasi kita dengan para wali, dengan para kekasih Allah Ta'ala. Ketika hati kita tertambat kepada kekasih-kekasih Allah Ta'ala, diam-diam kita mengidolakan Syekh Abdul Qadir misalnya. Diam-diam kita mengidolakan Syekh Muhammad Al-Busiri, pengarang Burda. Diam-diam kita mengidolakan Maulana Rumi. Diam-diam kita mengidolakan Syekh Junaid Al-Baghdadi dan lain semacamnya. Itu baru terjadi relasi-relasi dengan makhluk-makhluk langit. Relasi dengan makhluk dunia penting, ya penting juga sebagai sarana. Tapi jangan sampai kehilangan relasi dengan makhluk-makhluk langit. Jangan sampai. Sehingga kalau begitu, adanya sebutan Syekh Abdul Qadir Jailani itu hanya terkesan sebagai cerita saja, kisah saja. Bukan sebagai realitas rohani yang betul-betul ada. Ada padahal itu. Ada. Jadi kenikmatan yang sesungguhnya itu adalah pesta pora rohani. Bukan kenikmatan yang hanya berada di permukaan bumi ini. Tidak. Karena itu ya dalam kitabnya Anthony de Mello itu disebutkan. Ada telur burung elang ya, dierami oleh induk ayam. Setelah 21 hari menetas bersama dengan telur-telur ayam yang lain. Nah, ketika sudah menjadi anak ayam mengikuti induknya itu ya, di saat itu anak-anak ayam termasuk telur burung elang itu menyaksikan burung yang gagah perkasa melintasi angkasa. Kagum ini. Burung elang kecil ini kagum. Wah, itu burung hebat. Burung apa itu ya? Kok bisa melintasi angkasa begitu? Karena elang itu merupakan raja burung. Ternyata apa? Ternyata yang kagum itu anaknya elang yang di sana. Nah, sama dengan diri kita ya. Kalau kita kagum dengan para nabi, dengan para wali, nah kita sesungguhnya bisa seperti mereka loh. Bisa seperti mereka ketika kita sudah merdeka dari segala sesuatu yang selain Allah. Ketika hati kita sudah tidak tertambat terlalu parah kepada segala sesuatu yang lain. Kalau cuma tertambat biasa-biasa saja ya nggak masalah. Kita menyayangi, yang laki-laki menyayangi istri atas nama Allah Ta'ala, ya itu ibadah. Itu bukan termasuk tertambat kepada selain Allah, enggak. Karena memang ajaran Allah Ta'ala itu adalah sayangi istri kalian, gitu loh. Itu tidak termasuk. Termasuk kita bekerja dan lain semacamnya, enggak termasuk tertambat yang parah itu. Itu sarana. Enggak masalah. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam lemari hati itu loh, ini di sini. Nah, itu Allah Ta'ala enggak masuk dalam hati yang seperti itu.
Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu maha pencemburu. Ketika di dalam hati kita itu ada kecintaan kepada yang lain, maka Allah Ta'ala tidak sudi memasuki hati orang yang seperti itu. Jadi karena itu, cintailah segala sesuatu sekedarnya. Enggak kemudian sekonyong-konyong kotor. Segala-galanya itu loh maksudnya. Enggak kemudian seperti itu. Cintailah sekedarnya. Sebab apa? Boleh jadi suatu saat lagi karena ada masalah malah dibenci. Atau membenci sesuatu, bencilah sekedarnya. Enggak usah pakai sumpah dan lain semacamnya, pakai patuh semuanya. Enggak usah, sekedarnya saja. Sebab boleh jadi yang dibenci itu nanti sangat dicintai lagi. Kan gitu. Jadi karena itu saya seringkali itu tidak memberikan solusi yang konkret ketika ada suami istri bertengkar. Suami istri bertengkar yang salah satunya mengadu ke saya. Nah, saya tidak memberikan solusi yang konkret. Kenapa? Boleh jadi nanti nyampe di rumahnya sudah berubah itu dan sudah batal rembukan yang tadi. Ya. Makanya solusinya cuma ya akur-akur lah. Nggak usah gampangan emosi. Sebab dibilangin begini, begitu dan lain semacamnya, saya kemudian dengan tegas, kalau begitu ya kamu harus melawan dong misalnya. Nanti ketika ternyata bertemu suami istri itu sudah kompak lagi, kata-kata saya nggak berguna lah terus. Jadi karena itu paling harus hati-hati menyelesaikan persoalan suami istri, harus hati-hati. Enggak hanya mendengarkan dari sebelah pihak itu, enggak. Walaupun sudah mendengarkan dari dua belah pihak, tetap saran saya, Bu, yang enak rujukan laki. Masa akan gitu ya? Bertengkar habis-habisan. Nanti kalau malam dikeloni lagi. Ya enggak enak. Solusinya gimana coba? Ya gitu. Jadi ada itu loh. Jadinya ada kalanya solusi-solusi itu tidak konkret. Ada kalanya kita mesti menghindar dari memberikan solusi yang semestinya. Sebab nanti kalau salah-salah malah kita yang dicemburui oleh salah satunya itu. Ini gitu ya. Ini perlu adanya kearifan, perlu adanya kebijaksanaan. Oke. Jadi tanda-tandanya orang dekat dengan Allah Ta'ala, orang itu akan merasa enjoy, merasa nikmat dengan adanya nafas rahmatnya. Enak. Jadi kita membangun kehidupan yang damai, yang tentram, yang enak, dan itu tidak lain dengan cara kita patuh dan setia kepada hadiratnya. Oke? Moga-moga sisa umur kita menjadi semakin bermakna, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga berbagai macam persoalan diselesaikan, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu kita menjadi orang-orang bertakwa dan mengikuti akhlak Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Indonesia ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.